Selamat pagi. Shalom. Haleluya. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Semuanya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk menyambut Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Pimpin ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau bertata di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami yang hadir Tuhan boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan buat hari ini. Sebab Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Allah yang layak kami agungkan Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bagi nama
percaya Tuhan, sebab nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, kami percaya Tuhan saat ini Engkau hadir. Engkau bertata di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Yang percaya katakan, amin, haleluya. Kita percaya bahwa anggur baru tercurah di tempat ini. Haleluya Bapak Ibu. Sebab pengorbanan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah. Kudus tercurah di tempat. Urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membagi
Kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang hebat. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kami undang Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Pengorbananmu yang luar biasa Tuhan di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku
urusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, melindungiku. Kasih-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan, yang memulihkan hidup kami. Hidupku sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas anugerah Tuhan, atas pengampunan-Mu. Itu semuanya Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami boleh menjadi ciptaan yang baru, kami boleh menikmati kasih Tuhan, kami boleh menikmati anugerah-Mu yang begitu besar dan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada Engkau. Biarlah pada saat pagi hari ini kami menyerahkan di dalam kehidupan jemaat Tuhan tempat ini. Kiranya setiap kami yang akan mendengarkan kabar baik, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami semuanya diberkati, sebab kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Berfirman atas kami ya Tuhan, kami akan diam duduk tenang mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Semuanya boleh bersukacita, semuanya boleh menikmati kebaikan Tuhan, semuanya boleh tetap ada di dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya berdoa kepada semua sidang jemaat, semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja, semua dalam keadaan baik-baik saja, seperti jiwa Bapak Ibu sehat-sehat dan baik-baik saja. Kita bersyukur hari ini kita boleh memasuki di minggu yang pertama di bulan Februari di tahun 2022. Tanpa terasa 1 bulan kita sudah ada di tahun 2022 ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, banyak sekali tantangan, banyak sekali persoalan, banyak sekali lika-liku dalam kehidupan ini yang tanpa kita sadari itu semuanya membentuk kehidupan kita, itu yang membentuk karakter-karakter kita untuk semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Mari kita akan belajar dalam satu kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita bersyukur hari ini kita boleh hidup di dalam anugerah Tuhan, kita boleh berakar, kita boleh bertumbuh, kita boleh berbuah di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Ketika hidup kita berakar, ketika hidup kita bertumbuh, ketika hidup kita berbuah di dalam kasih Tuhan, bukan di luar Tuhan, tetapi di dalam kasih Tuhan. Disitulah dari hari ke hari kita boleh menikmati segala anugerah Tuhan, dan itu menjadi bagian saya dan bagian Bapak Ibu. Mari kita akan bersama-sama, kita akan buka di dalam suratan Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-19. Diperhatikan suratan Kolose pasal pertama ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Perhatikan di situ. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya. Apa yang disampaikan oleh Paulus, Bapak Ibu? Sejak waktu kami mendengarnya. Begini ceritanya, Bapak Ibu. Di dalam suratan Kolose ini, bagaimana Paulus menulis suratnya kepada jemaat yang ada di Kolose. Jadi pada waktu itu jemaat di Kolose itu ada yang namanya pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran sesat, yang lebih kepada dia mengagumi yang namanya filsafat-filsafat dunia. Ada satu pribadi yang namanya Epafras. Epafras ini pelayan Tuhan. Dia seorang pengerja. Dia dididik oleh yang namanya Paulus. Di situ Epafras menyampaikan kepada Paulus kalau terjadi sesuatu hal kepada jemaat yang ada di Kolose. Bagaimana jemaat di Kolose dipengaruhi dengan pengajaran-pengajaran sesat pada waktu itu. Di Kolose dipengaruhi dengan filsafat-filsafat sehingga mempengaruhi iman dia ketika dia mengikut Yesus. Jadi mulai ada goncangan iman di dalam kehidupan jemaat Kolose. Sehingga Paulus menulis surat Kolose ini di dalam penjara. Ketika dia di penjara di Roma. Oke Bapak Ibu, ayat ke-10 diperhatikan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi diharapkan jemaat di Kolose ini ketika hidupnya sudah layak di hadapan Tuhan karena kasih karunia Tuhan, dan hidupnya berkenan kepada Tuhan dalam segala hal, sehingga jemaat di Kolose diharapkan itu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, bertumbuh pengetahuan imannya yang benar kepada Allah. Di dalam ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ketika menghadapi pergolakan-pergolakan iman, Paulus memberikan nasihat, tetap engkau kuat di dalam segala kemuliaan Tuhan untuk menanggung segala sesuatunya dengan tekun dan sabar. Ayat ke-12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita telah memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Yesus telah melepaskan, berarti sudah mengerjakan dari kuasa kegelapan dan memindahkan saya dan saudara, termasuk jemaat dalam Kolose ini, ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih.
Sebab kita tahu bahwa Yesus yang memberikan pengampunan dosa bagi saya dan saudara. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana kisah awalnya perjalanan dari surat Kolose pasal yang pertama ini yang disampaikan kepada Paulus dan dituliskan kepada Epafras. Bagaimana kehidupan jemaat di Kolose mengalami godaan, mengalami goncangan iman yang begitu dahsyatnya. Kalau kita ketahui bersama Bapak Ibu, Paulus menginginkan bagaimana jemaat yang di Kolose ini itu bisa berakar, bisa bertumbuh, bisa berbuah. Sehingga ketika Paulus menuliskan surat Kolose ini ketika dia ada dalam penjara di Roma, dia sampaikan kepada jemaat di Kolose, memberikan kekuatan, memberikan pencerahan. Satu yang dia ingat bahwa di dalam Yesus engkau harus tetap teguh imanmu. Karena kita percaya kita memiliki penebusan yang begitu besar. Pengampunan dosa. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kualitas kekristenan kalau kita ketahui kekristenan itu berkualitas tidak dinilai dari seberapa lamanya kita mengiring Yesus. Saya mau tanya, Bapak Ibu yang dari kecil ceprot orang Kristen siapa? Banyak ya. Yang dari awalnya baru mengiring Yesus 5 tahun, 10 tahun atau baru ini, banyak juga. Perhatikan baik-baik. Kualitas kekristenan tidak dinilai seberapa lama menjadi orang percaya atau menjadi pengikut Kristus. Perhatikan. Yang terpenting apakah kita sudah berakar, kita sudah bertumbuh, kita sudah berbuah di dalam Yesus Kristus. Di jemaat Kolose begitu banyak jemaat yang ada di sana. Kualitas kekristenan kita tidak diukur seberapa lama kita menjadi orang Kristen. Sering kamu baru jadi orang Kristen ya? Seolah-olah kita menjadi orang yang sombong. Nih aku loh sudah lama jadi pengikut Yesus, tapi bolong-bolong ke gereja. Aku sudah lama loh menjadi pengikut Yesus, tapi tidak pernah saat teduh. Aku sudah lama loh menjadi pengikut Yesus, tapi setiap pagi gak pernah berdoa. Aku sudah lama loh menjadi pengikut Yesus, tapi malas baca firman Tuhan. Aku sudah lama loh menjadi ikut Yesus, tapi jarang sekali persekutuan doa. Bapak Ibu, kualitas kekristenan tidak dinilai dari seberapa lama kita menjadi orang Kristen. Tadi disampaikan oleh Paulus bagaimana kita memiliki pengenalan yang benar, bukan yang baik, tapi pengenalan yang benar akan Kristus. Sama dengan kehidupan saya dan saudara, yang terpenting apakah kita sudah berakar, kita sudah bertumbuh, dan kita sudah berbuah di dalam Yesus Kristus. Kita boleh mengenal dengan pengenalan yang benar kepada Yesus Kristus. Kemudian di pasal yang kedua, Paulus menuliskan sebuah surat seperti ini Bapak Ibu. Kolose pasal 2 ayat ke-6 sampai ayat ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Paulus menyampaikan ketika hidup kita harus tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Paulus menasihatkan kepada kita, firman Tuhan menasihatkan kepada kita, hendaklah saya dan saudara berakar di dalam Dia. Ketika hidup kita tetap ada di dalam Tuhan, kita tetap berdiri teguh iman kita, dan kita tidak dipengaruhi dengan segala kehidupan dunia ini, kita terus berakar di dalam Tuhan. Dan saya percaya iman saudara dari hari ke hari akan semakin dewasa. Jadi sekali lagi, kualitas kekristenan tidak diukur dari seberapa lama saudara mengikut Yesus, tapi dilihat dari buah-buah yang saudara hasilkan
ketika mengikut Yesus. Ketika hidup kita berakar, bertumbuh di dalam Tuhan, dan saya percaya hidup kita akan semakin dewasa di dalam Tuhan. Ada 3 tahapan yang akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Ketika kita berakar, kedua ketika kita bertumbuh, dan ketiga ketika kita berbuah. Mari kita bahas satu persatu dari ketiga tahapan ini. Yang pertama, kualitas kekristenan ketika kita berakar, maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Berakar itu memiliki dasar, memiliki pondasi iman yang kuat. Contoh, ada sebuah pohon, ketika dia mulai mencari nutrisi, dia mencari vitamin-vitamin, unsur hara yang ada di dalam tanah. Ketika dia mulai merambat, ketika terus dia mencari sampai kedalaman bumi, terus dia mencari. Ketika akarnya semakin kuat, ketika ada goncangan, ketika ada angin yang menerpa pohon itu, saya percaya kalau pohon itu baik akarnya, tidak akan roboh oleh terpaan angin. Sama dengan iman kita, ketika kita terus berakar di dalam Tuhan, ketika kita terus hidup di dalam Tuhan, ketika firman itu kita hidupi setiap hari, akar kita sehat, iman kita sehat, pondasi dasar kita sehat, saya percaya kita tidak akan gampang digoncangkan, dirobohkan dengan tipu muslihat bagaimana kehidupan dunia ini. Filsafat-filsafat dunia tidak akan mempengaruhi iman kita. Goncang-goncangan segala apa yang merintangi kita tidak akan pernah menggoncangkan iman kita. Karena apa? Kita berakar benar di dalam Tuhan. Pondasi iman kita benar di dalam Tuhan. Anak muda, ketika ada tantangan masalah pasangan hidup, engkau sudah tahu di luar Yesus tidak ada keselamatan. Karena kita terpengaruh dengan ajakan-ajakan duniawi, sehingga kita gampang goyah. Anak-anak muda, pertahankan imanmu di dalam Yesus. Karena kita bicara kekekalan. Pasangan hidup hanya sementara di dunia ini, tidak akan menjamin engkau selamat. Ketika dasar imanmu benar, ketika dasar kerohanianmu benar di dalam Tuhan, engkau tidak akan mudah terombang-ambing dengan dunia ini. Itu namanya kita berakar. Bagaimana dengan bertumbuh? Bertumbuh itu terus kita membangun kerohanian kita. Kita terus membangun relationship kita kepada Tuhan. Kita memberikan asupan-asupan yang baik kepada kerohanian kita. Sehingga ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, akar kita sudah benar di dalam Tuhan, pertumbuhannya akan semakin sehat. Namanya bertumbuh itu ke atas Bapak Ibu. Kalau tidak bertumbuh itu namanya kerdil ya, betul ya. Bertumbuh itu enggak ke samping. Kalau ke samping itu namanya gendut. Bertumbuh itu ke atas Bapak Ibu, berakar itu ke bawah. Jadi seimbang. Ketika kita mencari kebenaran firman Tuhan, kita isi hidup kita, kerohanian kita dengan asupan rohani, kita hadir dalam persekutuan doa, kita hidup terus dalam persekutuan keluarga Allah, hidup kita akan semakin sehat, rohani kita akan semakin sehat. Kita tidak menjauhkan hidup kita dari persekutuan ibadah-ibadah setiap hari yang sudah diadakan oleh gereja Tuhan di tempat ini. Terus ketika engkau terus bersekutu dengan jemaat-jemaat Tuhan, dengan saudara-saudara iman, engkau akan saling membangun. Engkau akan saling mensupport satu sama lain. Hendaklah jangan engkau menjauhkan diri di dalam ibadah-ibadah. Yang ketiga, berbuah. Ketika berakarnya sudah benar, ada pertumbuhan yang sehat, dan kita akan menghasilkan yang namanya buah. Buah, kalau pohonnya baik, akarnya baik, buahnya baik gak Bapak Ibu? Pasti baik. Kalau akarnya keropos, ogah-ogahan ke gereja, ogah-ogahan berdoa, malas-malasan dia bersekutu dengan Tuhan, pertumbuhannya saja tidak sehat. Buahnya bosok. Kenapa?
gampang tergoncang dengan situasi kondisi dunia ini Bapak Ibu. Perhatikan, firman Tuhan itu untuk mengajar kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, kata Timotius. Untuk memperbaiki kehidupan kita. Ketika firman Tuhan disampaikan itu untuk membentuk kita, membentuk saya secara pribadi supaya apa? Semakin bertumbuh dewasa di dalam kita mengiring Tuhan. Ketika kita berakar di dalam Tuhan, sebuah pohon tidak bisa berdiri kuat dengan tanpa akar. Akar berfungsi mencari sari makanan, sumber kehidupan. Ketika kita mencari sumber kehidupan kita, ketika kita mencari Yesus adalah sumber kehidupan kita. Dan saya percaya akar imanmu tetap sangat kuat di dalam Tuhan. Kehidupan kekristenan kita yaitu iman di dalam Kristus. Mari, iman ini adalah perjalanan hidup kita, perlombaan kita di dalam dunia ini. Siapa yang kuat, siapa yang tidak kuat. Yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Ini perlombaan iman Bapak Ibu. Makanya jangan di akhir-akhir zaman ini banyak orang-orang Kristen yang akan meninggalkan imannya kepada Yesus. Karena apa? Akarnya sudah nggak benar. Bapak Ibu nggak perlu khawatir, Bapak Ibu nggak perlu bingung, nggak perlu heran. Itu sudah tertulis dalam firman Tuhan. Hari-hari akan kau akan melihat banyak orang akan meninggalkan imannya kepada Kristus. Karena apa? Akarnya tidak benar. Dasar imannya sudah tidak benar, gampang digoncangkan. Makanya anak-anak muda saya selalu wanti-wanti. Ketika engkau mengiring Yesus, ketika engkau mencari pasangan hidupmu, harus seiman. Dari awal kau tidak seiman, sudah tinggalkan aja. Minta sama Tuhan. Dia memberikan tanpa batas atas pasangan hidup kita. Berakarlah dengan benar ketika kita mengiring Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk dapat berakar dengan kuat dan teguh kita perlu merenungkan firman Tuhan. Kita perlu menyimpan dalam hati kita. Maka hidup kita dapat menjadi kuat serta berbuah di dalam Tuhan. Syarat berakar di dalam Kristus. Yang pertama, untuk dapat berakar dengan kuat, dengan kokoh, kita perlu merenungkan firman Tuhan. Menyimpannya dalam hati dan kita melakukannya. Kemarin Excellent Kid diajarkan bahwa kasih itu tidak sombong. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu lemah lembut. Karena itu yang Yesus ajarkan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itu yang utama. Yang kedua, hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia. Itu standar tertinggi Bapak Ibu buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Kualitas kekristenan akan dilihat dari seberapa banyak perubahan hidupmu ketika mengikut Tuhan. Apakah engkau menghasilkan buah yang baik? Apakah engkau buah yang kau hasilkan itu busuk dan cepat jatuh? Itu yang tahu adalah saudara sendiri dengan Tuhan. Ketika akar kita baik, dasar kita baik, pertumbuhan kita baik, dan kita akan menghasilkan buah yang baik. Syarat yang kedua, syarat berakar di dalam Kristus. Menjadi akar yang berdiri kokoh dan tidak kompromi dengan dunia. Kita tidak kompromi dengan dosa. Dosa kalau semakin hari semakin kita berkeluh di dalamnya akan menjadi sebuah kenikmatan Bapak Ibu. Tapi ketika kita sadar bahwa hidup kita sudah diampuni, ketika kita melakukan dosa, kita langsung mengerti, oh itu nggak boleh dilakukan. Apa Bapak Ibu? Karena ada Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan saya dan saudara. Itu yang terus menyelidiki hati saudara. Karena upah dosa adalah maut. Hidup yang kekal adalah damai sejahtera di dalam
Yesus. Saya mau katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Engkau harus punya akar yang kuat di dalam Yesus. Tantangan, godaan, ketika akarmu baik, ketika akarmu benar, pengenalan kepada Tuhan engkau benar, engkau tidak akan mudah digoncangkan. Sekalipun hidupmu susah, sementara ini hidupmu di dalam pergumulan karena engkau mengikut Yesus, bertahan sampai pada kesudahannya, maka mahkota kehidupan akan engkau dapatkan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Semakin hari semakin ke depan ada banyak tantangan, ada banyak godaan ketika engkau mengiring Yesus. Yang ketiga, syarat berakar di dalam Kristus. Menjadi seorang Kristen yang semakin hari semakin maju, bukan kita semakin mundur. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Engkau harus terus maju di dalam imanmu. Jangan engkau tambah mundur, gak bisa Bapak Ibu. Engkau harus terus maju di dalam mengiring Yesus. Gak gampang Bapak Ibu perjalanan hidup ini. Tetapi tadi dikatakan dalam Kolose tadi, ketika pengenalanmu benar, engkau hidup dalam hikmat Tuhan, engkau tetap kuat, tetap kokoh kok dalam mengiring Tuhan. Gak gampang, tidak mudah diiming-imingi dengan kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini hanya sementara Bapak Ibu. 70 tahun kalau engkau kuat, 80 tahun selebihnya. Yang kedua, tadi kita berakar, sekarang yang kedua adalah ketika kita bertumbuh. Growing in Christ. Kunci agar dapat bertumbuh di dalam Tuhan kita adalah mau diproses. Engkau harus sadar, engkau harus mau ketika engkau mau diproses. Supaya apa? Kualitas kekristenanmu itu semakin kokoh di dalam Tuhan. Engkau akan menghasilkan buah-buah yang baik. Buah-buah pertobatanmu akan dilihat oleh semua orang. Sehingga kita boleh memuliakan nama Tuhan. Saudara, ada suratan yang terbuka yang dilihat oleh semua orang. Engkau harus bertumbuh di dalam Tuhan. Kuncinya adalah engkau mau diproses. Dalam kehidupan rumah tanggamu, kehidupan suami istri, dengan kehidupan anak-anak, dengan kehidupan dengan relasi dengan teman-temanmu di perkantoran, engkau harus mau diproses. Suka duka yang engkau hadapi saat ini untuk mendewasakan engkau bertumbuh di dalam iman, di dalam engkau mengenal Tuhan. Ketika saudara mau diproses oleh Tuhan, pertumbuhanmu akan menjadi iman yang sehat. Dengan diproses kita akan dapat mengerti dan mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah atas kehidupan saya dan saudara. Waktu dan cara Tuhan itu pasti yang terbaik. Engkau harus terus mau bertumbuh di dalam kita mengiring Tuhan. Yang menarik, perhatikan bagaimana Paulus menulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Ini namanya bertumbuh Bapak Ibu. Perhatikan ya. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bagaimana Paulus menasihati kita? Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Kanak-kanak ini di bahasa aslinya menggunakan kata nepios.
Nepios itu balita Bapak Ibu. Kalau kita orang Kristen, itu orang yang baru bertobat, itu namanya nepios. Orang yang baru bertobat, menyala-nyalani imannya. Dia tidak pernah takut, dia tidak pernah khawatir, rohnya menyala-nyala. Ketika ada tantangan dalam hidupnya, ketika ada persoalan dalam hidupnya, ketika ada goncangan dalam imannya, nah ini orang yang nepios akan gampang untuk turun. Abot iring Yesus ya, ternyata enggak, wes aku enggak ikut Yesus sekarang. Itu namanya nepios. Dewasa aner itu dewasa secara fisik. Jadi orang yang sudah akil balik. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Cara berpikirku juga seperti kanak-kanak. Itu sama dengan iman kita Bapak Ibu. Ada gesekan dengan pelayan Tuhan, ada gesekan dengan jemaat Tuhan. Sesuk aku nang gereja ketemu bapak iku gak damai sejahtera hatiku. Gak seneng gereja. Udahlah. Gak enak jadi orang Kristen. Perhatikan baik-baik. Berpikirnya seperti kanak-kanak. Itu nepios Bapak Ibu. Artinya di dalam gesekan itu bagaimana sikap kita menghadapi persoalan itu. Kalau sikap kita benar, itu namanya aner. Apa? Dewasa. Akil balik hidup kita. Ciri-ciri orang yang tidak bisa bertumbuh, yang pertama adalah tadi dikatakan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 11 tadi, berkata-kata seperti kanak-kanak. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak bertumbuh. Perkataannya selalu negatif, perkataannya selalu sia-sia, perkataan selalu menyakitkan orang lain, perkataannya tidak bisa dipercaya. Itu namanya berkata-kata seperti kanak-kanak. Nepios. Saya dan saudara dari hari ke hari harus semakin bertumbuh. Bertumbuh itu ke atas sekali lagi, bukan ke samping. Kata salah satu iklan susu Bapak Ibu. Bertumbuh itu ke atas, bukan ke samping. Kalau ke samping itu namanya gendut gitu Bapak Ibu, ya. Yang kedua, ciri-ciri orang yang tidak bertumbuh. Aku merasa seperti kanak-kanak. Artinya apa Bapak Ibu? Hidup kita hanya mencari kesenangan duniawi dan jatuh bangun di dalam dosa. Aku merasa seperti kanak-kanak. Itu terus keduniawiannya difikirkan, setiap hari keduniawian difikirkan, duit terus yang dicari duit. Duit itu penting Pak Agem, betul, nggak salah. Bekerja itu penting Pak Agem, betul, bekerja itu nggak salah. Padahal firman Tuhan juga mengajarkan, jika engkau tidak bekerja, jangan engkau makan. Engkau harus bekerja, betul. Duit itu penting, betul. Tapi perhatikan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Artinya apa? Hidup dalam keduniawi ini hanya sementara Bapak Ibu. Jangan kau nikmati sungguh-sungguh kehidupan duniawi ini. Pikirkanlah terus perkara-perkara yang kekal. Artinya ketika engkau mau bekerja, lipat tangan berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku percaya aku diberkati dalam pekerjaanku. Ketika engkau ada persoalan, datang sama Tuhan. Tuhan, aku bersyukur aku boleh menghadapi persoalan ini. Supaya apa? Aku semakin bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Supaya aku mempercayai imanku kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu. Aku merasa seperti kanak-kanak. Hawa nafsu keduniawian terus yang itu dipikirkan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus semakin bertumbuh. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang tidak bertumbuh. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Pikirannya hanya tertuju pada perkara-perkara duniawi.
Ketika aku sudah diberkati banyak, uang di dompetku juta-jutaan, setiap hari aku bawa uang jutaan. Kira-kira apa ya yang kau bisa nikmati? Oh, aku mabuk-mabukan, aku narkoba, aku cari will, aku cari pil koplo, mungkin seperti itu. Itu cara kita berpikir kanak-kanak. Ketika engkau diberkati secara finansial, perhatikan baik-baik, ulurkan kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, supaya apa? Hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika engkau lihat ada fakir miskin, tolong dia, bantu dia. Ketika engkau melihat ada anak-anak yang tidak bersekolah, engkau ada, sekolahkan dia. Bukan untuk kenikmatan kita secara pribadi, foya-foya, beli mobil 1, beli mobil 2, beli motor 1, beli motor 2. Engkau lupa orang-orang di sekitar kita membutuhkan uluran tangan kita. Engkau harus berpikir dewasa, supaya apa? Orang melihat orang Kristen penuh dengan kasih. Tolong orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Jangan kita acuh tak acuh dengan kehidupan orang di sekitar kita. Mereka perlu uluran tangan kita. Tolong dia. Supaya apa? Mereka memuliakan nama Bapamu yang di surga. Itu namanya engkau baru berpikir dewasa. Bukan seperti kanak-kanak. Yang ketiga tadi sudah berakar, bertumbuh, sekarang berbuah. Tuhan mencari buah dari kehidupan kita, bukan pohon yang berdaun lebat. Kita lihat banyak tuh pohon yang berdaun lebat, tapi tidak menghasilkan buah. Tuhan mencari buah dari kehidupan kita. Ketika perjalanan kita mengiring Yesus, ada satu yang diperhatikan, apakah engkau sudah menghasilkan buah dari pertobatanmu? Apakah engkau sudah menghasilkan buah roh dalam kehidupanmu? Ketika engkau dicaci maki, apakah engkau sudah mengasihi dia dan mendoakan dia? Ketika ada orang yang membutuhkan, apakah engkau sudah murah hati? Ketika engkau dibenci sama orang lain, apakah engkau sudah ada damai sejahtera? Saudaraku semuanya, engkau harus menghasilkan buah. Buah roh itu harus engkau miliki. Engkau akan melihat perjalanan hidupmu ketika engkau mengiring Tuhan. Karakter-karakter Kristus harus melekat dalam hidupmu. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kemurahan hati, dan sampai yang terakhir penguasaan diri. Engkau harus terus berbuah, Bapak Ibu. Wajib hukumnya, bukan sunnah. Wajib. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Maka tadi di Kolose katakan, engkau harus berpegang teguh pengenalan yang benar kepada Allah. Engkau hidup dalam hikmat Allah. Tujuannya apa? Supaya engkau berbuah dan buahmu dirasakan, dinikmati oleh semua orang. Ih, jadi orang Kristen sabar ya. Ih, jadi orang Kristen waduh murah hati. Jadi orang Kristen kok nggak pernah marah ya. Orang akan melihat Bapak Ibu. Jadi wong Kristen, gua lah era ukuran. Jadi orang Kristen jahat karuan. Iblis saja kalah jahatnya sama dia. Orang nggak diberkati dengan hidup kita, Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kita berbuah di dalam Tuhan. Kalau pohonnya sudah baik, sudah matang, orang akan menikmati buah hidup kita. Sehingga apa? Aku ikut Kristen ya. Aku ikut ke gereja ya. Aku mau jadi pengikut Kristus. Kenapa? Saudara menjadi berkat. Hidup saudara menjadi berkat, buah saudara bisa dinikmati oleh semua orang. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus memberikan satu perumpamaan di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 44. Perhatikan seperti ini. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau pohonnya baik,
pasti buahnya baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Pohonnya baik, akarnya pasti baik, pertumbuhannya pasti baik, buahnya juga pasti baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Yang menjadi pertanyaan buat saya dan saudara, pohon saudara sudah baik belum? Buah saudara dihasilkan dalam Kristus baik enggak? Jadi orang Kristen enggak sabaran, mudah marah, mudah emosi. Waduh, enggak bisa mengendalikan diri, temperamen. Ini pohonnya, akarnya mesti enggak baik. Dasar pengenal kepada Yesus pasti enggak baik. Kenapa? Buahnya udah kelihatan enggak baik. Jadi pengusaha-pengusaha Kristen kepada karyawannya pelitnya minta ampun. Ini pasti akarnya enggak baik, Bapak Ibu. Pohon yang baik dikenal pada buahnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada satu syarat yang harus kita jalani dalam kehidupan ini untuk menghasilkan buah yang baik. Injil Yohanes mulai seperti ini. Yohanes pasal 15 ayat keempat. Tinggallah di dalam aku, tidak ada yang lain. Firman Tuhan ngomong seperti ini. Engkau di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo loh. Yang Tuhan mau apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi satu kita dengan Tuhan. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Saya dan saudara adalah saudara dan saya adalah ranting-rantingnya. Yesus adalah pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sudah jelas kata Tuhan. Ketika engkau ingin berbuah baik, engkau harus tetap tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus tinggal di dalam saudara. Saudara yang kasih Tuhan, dari firman ini kita banyak belajar bagaimana cara kita dapat berbuah. Tadi sudah dijelaskan, kita tetap tinggal di dalam Yesus. Kuncinya apa Bapak Ibu? Kita membangun hubungan terus menerus dengan Bapa di surga. Hubungan relationship kita kepada Tuhan harus benar. Kita punya jam-jam khusus kita datang kepada Tuhan. Kita boleh hadir dalam menara doa dengan saudara yang iman yang lain. Kita berdoa syafaat bagi orang lain. Bukan untuk keakuan kita, pemuasan hawa nafsu kita. Tapi dari menara doa ini kita belajar berdoa syafaat bagi orang lain. Untuk dapat kita berbuah, yang pertama tetap tinggal di dalam Kristus. Yang kedua, kita rela dibersihkan. Saya punya pohon mangga Bapak Ibu. Pohon mangga ini kalau sudah tidak berbuah dipangkas, betul ya? Dipangkas yang baik itu supaya apa? Kita harapkan nanti dia boleh bersemi, menghasilkan daun yang baik, akarnya dipupuk dengan baik, akhirnya apa? Buahnya juga pasti baik. Kita harus rela dibersihkan. Lewat apa? Tantangan, pergumulan, persoalan dalam kehidupanmu. Engkau harus rela dibersihkan. Tadi saya jelaskan di awal, engkau harus mau diproses supaya engkau semakin dewasa di dalam Tuhan dan engkau menghasilkan buah yang baik. Dan buahmu itu bisa dinikmati oleh setiap orang. Kesimpulannya Bapak Ibu dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, ketika kita berakar, dasar dalam kehidupan kekristenan adalah kita, dasar
dalam kehidupan kekristenan kita adalah iman di dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus, dan Kristus tinggal dalam hidup kita, maka engkau berakar dengan baik. Yang kedua, bertumbuh. Dengan bertumbuh berarti kita menjadi seorang pengikut Kristus yang berkualitas. Tadi saya bilang di awal, kualitas kekristenan tidak bisa diukur seberapa lama saudara mengiring Tuhan, tapi dilihat dari buahnya. Yang ketiga, berbuah. Buah dalam kehidupan orang percaya bukanlah prestasi dan segala pencapaian atau kesuksesan di dunia, melainkan apa yang keluar dari keintiman dengan Yesus Kristus. Artinya seperti ini Bapak Ibu, ketika hubunganmu baik dengan Tuhan, pasti hubunganmu dengan sesama itu pasti baik. Kalau keintimanmu dengan Tuhan, engkau melihat karakter Kristus, karaktermu juga pasti akan diubahkan sama seperti Kristus yang adalah kasih. Ada karakter ilahi yang harus ada dalam kehidupanmu. Buahmu harus bisa dinikmati oleh setiap orang, karena keintimanmu dengan Tuhan itu benar. Hubunganmu dengan Kristus yang tidak kelihatan secara kasat mata, hubunganmu baik, persekutuanmu dengan Tuhan itu baik. Saya percaya kok karakter ilahi itu ada dan melekat dalam kehidupan saudara. Semakin kita akan semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ayo bersama-sama. Jemaat Tuhan, kita bertumbuh bersama-sama di jemaat Tuhan tempat ini, gereja Tuhan tempat ini. Mari bersama-sama layani Tuhan dengan benar, layani Tuhan dengan tanggung jawab, layani Tuhan dengan komitmen, layani Tuhan dengan hati sungguh-sungguh. Jangan menyepelekan pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Ketika engkau bisa melayani Tuhan, sebuah kehormatan yang begitu besar. Tidak semua orang lo bisa melayani seperti saudara. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Hasilkan buah yang baik dalam pekerjaan Tuhan. Hasilkan buah yang baik dalam engkau melayani Tuhan, supaya pelayananmu bisa dinikmati setiap jemaat. Pelayananmu bisa dinikmati oleh semua orang yang melihat. Sehingga mereka akan tahu, oh luar biasa ya, berbuah yang baik. Mari bersama-sama tinggalkan kedagingan kita, kecintaan berlebihan kepada dunia ini. Itu semuanya akan sia-sia. Ketika engkau berakar, bertumbuh, berbuah, percayalah, kita percaya pengenalan Tuhan di dalam hidupmu akan benar. Teruslah bertumbuh di dalam Tuhan. Imanmu semakin kuat di dalam Yesus. Tantangan yang kau hadapi, engkau tetap teguh dan kokoh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur hari ini. Bersama-sama kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Kita bersyukur semuanya oleh karena Tuhan. Kita sudah ditebus, kita sudah diampuni oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan, sabda Tuhan pada pagi hari ini, renungkan baik-baik. Firman Tuhan itu buat saya dan buat saudara. Firman Tuhan kiranya semakin berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kita. Oleh kuasa darah-Mu. Oh, haleluya, Yesusku baik, terima kasih. Haleluya, bersyukur. Oleh kuasa
kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, mengalir terus Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidup kami Tuhan. Amin. Mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan. Terima kasih Bapa. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kuasa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Engkau melayakkan kami, hidup kami berkenan di hadapan Engkau. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kami diselamatkan, kami diampuni, kami dibebaskan. Berkat-Mu atas perjamuan Tuhan pada saat pagi hari ini, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Kasih-Mu mengalir. Amin. Ku
barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Marilah kita mengangkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebagaimana Tuhan Yesus tergantung di kayu salib dan mengucapkan bersama-sama dengan iman dengan saya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberi kami keselamatan. Kami percaya oleh kuasa bilur Tuhan Yesus, kami semua sudah disembuhkan. Segala kuasa sakit penyakit, segala vonis dokter, dan kuasa kutuk dosa, kuasa penderitaan tidak berkuasa lagi atas kami. Tubuh kami disempurnakan, kami dipulihkan, diciptakan kembali baru, segambar dan serupa dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, yaitu tubuh Yesus Kristus. Makanan dengan imanmu, inilah tubuh Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Marilah kita mengangkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebagaimana Tuhan Yesus tergantung di kayu salib dan mengucapkan bersama-sama dengan saya dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama, inilah darah perjanjian baru. Darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib, yang memberikan pengampunan atas salah dan dosa-dosa kami. Mulai saat ini kami percaya kami sudah disucikan dan dikuduskan. Kami percaya roh di dalam kami lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Kedua, menjadikan aku sebagai jemaat yang dibangun dalam kekudusan, memberitakan Injil dan menjadi sempurna. Ketiga, kami dipulihkan Tuhan. Mata kami suci, kudus, dapat memandang kemuliaan Tuhan. Telinga kami peka, dapat mendengar suara panggilan surga. Mulut lidah kami penuh kuasa. Apa yang kami ikat di bumi, terikat di surga. Tangan kami diberkati. Setiap apa yang kami kerjakan, dimampukan Tuhan untuk berhasil. Kaki kami diurapi, kemanapun kami melangkah, tanah dan bumi yang kami injak diberkati Tuhan. Kami mengimani oleh kuasa darah Yesus, kami sudah dipulihkan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Minumlah dengan imanmu, inilah darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kiranya kami terus berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Di dalam kasih-Mu yang mulia, kami semuanya sudah diberkati. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dipersilakan dulu kembali Bapak Ibu. Di kesempatan pada saat hari ini, ada penyerahan anak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama sidang jemaat kita akan menyaksikan untuk penyerahan anak. Dari anugerah Tuhan yang begitu besar yang dianugerahkan dari keluarga Bapak Mujiarto dengan Ibu Mei Harsari pada tanggal 2 Desember tahun 2021 lahirlah
seorang anak, seorang putra, diberikan nama Evangeline Kirsten Eliano. Bisa maju ke depan. Di sini ya. Evangeline Kirsten Eliano. Di hadapan jemaat, saya mau bertanya kepada kedua orang tua. Hari ini engkau datang kepada Tuhan di hadapan jemaat. Saya bertanya kepada orang tua, jika kelak anakmu dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan, apakah engkau bersedia? Tuhan akan memberkati, menjagai Evangeline secara totalitas. Kita sebagai orang tua tidak bisa menjagai anak kita 24 jam. Hanya Tuhan saja yang sanggup menjaga, menyertai, melindungi. Mari semua sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan topang dalam doa buat anak Evangeline Kirsten Eliano. Ku serahkan anakmu pada Tuhan. 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 Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini, kami membawa Evangeline Kirsten Eliano di hadapan Tuhan. Kedua orang tuanya sudah menyerahkan hidup anak ini kepada Engkau. Kami serahkan kepada Tuhan sepenuh hidupnya, masa depannya. Engkau Allah Immanuel yang menyertai hidupnya di dalam sepanjang usianya. Diberkati kehidupannya dari hari ini sampai selama-lamanya. Kami serahkan pengurapan daripada Tuhan, penyertaan daripada Tuhan dari tempat yang maha tinggi tercurah atas kehidupan Evangeline. Diberkati engkau di sepanjang usiamu, di dalam nama berkat Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidupmu sudah diberkati Tuhan, dan engkau akan terus menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi anak yang dikasihi Tuhan, anak yang mengasihi Tuhan, anak yang mengasihi orang tua, dan anak yang mengasihi sesama. Dipakai hidupmu. Amin. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, diberkati kedua orang tuanya dengan hikmat yang dari surga untuk membawa anak-anaknya semakin dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Diberkati di dalam sepanjang kehidupan, diberkati dalam kehidupan rumah tangganya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Mas Muji, Tuhan berkati. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan panggil untuk pengurus gereja JKI Keluarga Allah
dari beberapa jemaat yang sekiranya sudah saya pilih untuk bisa membantu saya di dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya panggil untuk Ibu Mei Harsari. Saya percayakan bersama Ibu Rohani Tobing di Departemen Diakonia dan Kunjungan Jemaat. Yang kedua, dipersilakan maju Saudara Nasib Noto Susilo. Saya percayakan di Departemen Misi dan Penginjilan. Selanjutnya, Saudari Natalia Henok bersama Vera Firnanda. Saya berikan tanggung jawab di Departemen Excellent Youth. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keempat pengurus ini kiranya terus hidup, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bisa menghadap ke saya? Bisa ke tengah? Saya bertanya kepada saudara-saudara semuanya, saudara siap melayani Tuhan? Memberikan hatimu kepada Tuhan, siap? Sepenuh hati kepada Tuhan, siap? Engkau disaksikan hari ini di hadapan jemaat dan semua jemaat yang hadir, terutama di hadapan Tuhan. Janjimu akan didengarkan oleh Tuhan sebagai hakim yang adil. Mari bersama-sama angkat tanganmu yang sebelah kanan, sebelah kiri di dadamu sebagai janjimu kepada Tuhan. Janji pelayan Tuhan. Saudaraku, tirukan dengan iman apa yang saya bacakan sebagai janji pelayan Tuhan di tempat ini. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, dan disaksikan jemaatnya yang kudus, saya berjanji di dalam kemurahan dan anugerahnya saya terpanggil untuk melayani Tuhan dalam perkembangan gerejanya yang kudus secara universal melalui tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya di Gereja Jemaat Kristen Indonesia Keluarga Allah. Di tempat ini saya akan melayani dengan hati yang mengasihi, rela berkorban dalam kebersamaan untuk kemuliaan nama Tuhan, dalam mengemban amanat agung Tuhan, menjaga hidup dalam kekudusan dan setia, serta tunduk pada otoritas pimpinan sebagai wujud ketaatan kepada Yesus Kristus selaku Kepala Gereja. Demikian saya berjanji. Tuhan Yesus menolong saya, memberi kekuatan kepada saya untuk melakukannya dan menjadi hakim atas janji saya ini. Amin. Selang duduk kepala, saya akan berdoa buat saudara semuanya. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan sudah menetapkan hamba-hambamu, pelayan-pelayan Tuhan tempat ini. Kiranya janji pelayan Tuhan yang sudah mereka sampaikan, mereka boleh mengerjakannya dengan tanggung jawab. Diberkati pelayan-pelayanmu, hamba-hambamu di tempat ini. Kiranya Tuhan pakai secara luar biasa, pengurapan dari surga, layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, selamat bertugas. Tuhan tanggung jawab, Tuhan berkati ya. Sungguh-sungguh ya melayani Tuhan ya. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan,
Mari kita bersama-sama boleh bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita bersyukur sebab Dia El Shaddai, Allah yang besar, Allah yang mulia. Mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri. Haleluya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Besar Engkau Tuhan, El Shaddai mulia, El Shaddai, amin. Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. Bersama kita mengangkat tangan kita dan Tuhan katakan El Shaddai. Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. Amin. El Shaddai mulia. Bersyukur, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami, menengadahkan wajah kami di hadapan Engkau untuk menerima berkat-berkat rohani yang berasal dari surga. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari sekarang sampai selama-lamanya. Engkau sudah diberkati dan terus menjadi berkat bagi banyak orang, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kasih Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bagi semua pengurus staf gereja